Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang channel Cuan Saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 20 Maret 2023, mengawali minggu ini dengan hari yang sangat sepi. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya ada waktu. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari dari Cuan Saham Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi di mana hari transaksinya sangat sepi, 7,7 triliun doang. Dengan pergerakan asing hari ini net sell 583 miliar. Dominan di pasar reguler 427 miliar, sedangkan di pasar nego 156 miliar. Kalau kita lihat juga bursa regional semuanya kompak koreksi, dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu hari ini. Ada BBCA 34 miliar, HMSP 18 miliar, INKP 13 miliar, Assetware 12 miliar, Akra 10 miliar, INTP 9 miliar, Adero 6 miliar, PGO 5 miliar, Mitratel 5 miliar, Bumi 5 miliar, Bukalapak 4 miliar, ICBP 3 miliar, SMGR 3 miliar, XL 3 miliar, dan CTRA 2 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jual asing. Ada BBRI 104 miliar, Gotoh 96 miliar, Telkom 64 miliar, BBNI 53 miliar, Yeti Tractor 52 miliar, Antam 30 miliar, Astra 29 miliar, MDKA 22 miliar, Inco 17 miliar, PTBA 16 miliar, Pegas 14 miliar, KLPF 14 miliar, Bank Mandiri 7 miliar, ITMG 5 miliar, CPIN 4 miliar, Gudang Garam 4 miliar, BNGA 4 miliar, INDF 3 miliar, BTPS 3 miliar, Unilever 3 miliar, MAPI 2 miliar, Tower 2 miliar, Alfamart 2 miliar, dan Java 1 miliar. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang ya hari ini sepi banget marketnya, 7 triliun ya, itu 2 sesi. Padahal biasanya kalau baru rame itu menurut saya itu ada di sekitar 15 tuh rame, 15 up itu market rame lah, blue chip gerak, second liner gerak, malah gorengan biasanya yang pergerakannya sedikit kalau baru rame. Kalau baru rata-rata atau sedengan tuh 12 lah, 11 sampai 13 itu rata-rata kalau baru normal. Cuman kalau di bawah 9T itu menurut saya market udah sepi. Dabrakan hari ini cuma 7T, yang biasanya kalau baru rame itu satu sesi 6T. Jadi 2 sesi biasanya 12T gitu ya. Tapi sekarang 2 sesi aja cuma 7T, dan yang bergerak ya gitu-gitu aja. Most likely big cap bergerak dengan volume kecil. Yang gerak juga cuma saham-saham small cap atau gorengan. Dan ya market jadi kayak gini. Menurut saya juga salah satunya karena besok ini minggu pendek ya. Kita satu minggu ini cuma 3 hari bursa doang. Hari Senin, hari Selasa, sedangkan Rabu Kamis itu libur. Rabu kalau nggak salah nyepi, terus Kamis itu cuti bersama ya, Ramadan. Kalau Jumat ada hari bursa. Jadi kita minggu ini cuma Senin, Selasa, dan Jumat hari pendek. Ya orang-orang yang apa ya, mungkin kita bisa asumsikan yang modalnya gede pun juga lebih suka liburan dulu, atau nggak perlu modal gede pun juga banyak yang liburan juga. Ditambah selain itu juga yang pakai margin pasti juga bakalan lebih mikir-mikir karena kita mau ketemu 2 hari libur seperti itu. Jadi ya kira-kira marketnya seperti ini. Mungkin nih mulai rame nanti ketika hari Senin lah, 27 Maret atau minggu depan tuh market baru kelihatan lagi gairahnya kalau misalkan udah kondusif harinya seperti itu. Nah, kita sekarang ke teknikalnya. Ini juga masih on track ya. Dimana kemarin tuh baru rebound. Baru rebound tuh artinya baru candle doang. Jadi masih struktur paling kecil lah. Bahasanya untuk di intraday, misalkan kita pakai 1 jam ya, itu sudah ada breakout structure atau minimal breakout downtrend line di 1 jam. Cuman kalau misalkan dia mau reversal pada structure yang lebih besar, memang dibutuhkan penurunan. Hari ini sebenarnya dia terjadi penurunan, dan kalau kita lihat volumenya kecil dari transaksi IHSG. Jadi sebenarnya kalau menurut saya cukup menarik hari ini. PR-nya tinggal satu aja. IHSG besok tidak boleh jebol ini 6542.
ya, karena kemarin dia adalah low atau bottomnya itu di 6542. Artinya di sini dia low, lalu di sini break dia high. Nah, selama tidak jebol 6542, penurunannya adalah proses pembentukan higher low atau low high, higher low, higher high. Kalau misalkan dia tidak jebol 6542 seperti itu. Tapi kalau dia jebol 6542, artinya buy structure kecil dia lower low lagi, buy structure besar dia breakdown dari area sideways seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti inilah keadaan market saat ini. Besok sebenarnya bakalan penentuan loh menurut saya, karena hari ini juga closing dari 6612. Tinggal dia mau higher low atau same low atau bahkan lower low, itu besok kita lihat seperti itu. Ya, semoga yang terbaik aja sih. Kalau misalkan dari target rebound, menurut saya masih sama dengan konten kemarin ya, hari Minggu itu. Target rebound IHSG kalau menurut saya masih bisa ke 6.800 dengan syarat tidak jebol 6.540. Itu aja. Tapi kalau memang market masih lower low, artinya ya penurunan belum selesai, support pun juga bakal dijebol. Kalau menurut saya ya, ini kan support krusial IHSG. Nanti ketika jebol, pasti yang jebol juga, yang bikin jebol saham-saham yang penggerak kajen lah bahasa Jawanya itu. Tuh, jadi bukan karena volume kecil, tapi ketika breakdown juga volume gede, valid, nanti kita masuk ke fase bearish. Cuman sekarang masih so-so, jadi perhatikan aja 66 ya, dari 6.500, dari 6.600 sampai 6.500 support saat ini. Sedangkan untuk resist tinggal gunakan Fibo ini, dan belum yang bisa dibahas juga karena marketnya masih sepi. Oke. Itu untuk IHSG. Kita langsung cek beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja deh, mumpung baru saya buka. BBRI kemarin sudah saya bahas ya. Kalau teman-teman cari view BBRI, bisa cek video kemarin aja. Saya pengen coba cek si Goto yang hari ini ARP. Oke, kita bahas Goto, di mana hari ini Goto turun 6,9%, candlenya solid, volumenya hari ini kecil sih. Kemarin dia kena rebalancing, tapi tuh terlepas dari rebalancing, saya pengen bahas price actionnya aja, di mana sudah sering saya bahas ya. Ketika Goto bottom di 81, bikin kaki kedua, lalu akhirnya dia reversal membentuk sebuah uptrend, menyentuh sampai 133, dan akhirnya dia putar balik lagi. Dan kalau kita lihat sekarang dia sudah patah uptrend seperti itu. Karena sebelumnya dia punya uptrend di garis warna biru ini, dan sekarang dia sudah patah seperti itu. Nah, untuk support sebenarnya tinggal gunakan Fibonacci ini ya. Saya rasa 103 sampai 102 ini adalah support IHSG, karena buy structure juga 102 ini adalah low-nya si IHSG. Jadi misalkan dia jebol 102, ya artinya dia breakout structure dan ada potensi bahkan dia bisa lower low lagi. Kalau memang dia mau lower low, artinya jebol 81. Seperti itu. Cuman sebelum ke sana konfirmasinya juga bakalan butuh banyak, nanti ada pullback dan lain sebagainya. Yang jelas simpelnya untuk saat ini, kalau teman-teman mau cari support IHSG tinggal gunakan area Fibo ini ya. 103 sampai 102, terus habis itu 97 sampai 90. Yang kuatnya area sini 97 sampai 90, karena selain juga terkena area konsolidasi, ditambah juga itu area golden pocket Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Seperti itu. Untuk dilihat dari candlenya sih saat ini masih kuat ya, dia masih ARB, walaupun volumenya nggak begitu kelihatan. Cuman ya ini volume besar juga. Bedanya sama yang di sini, hari ini volumenya rebalancing. Kemarin ini volumenya rebalancing ya, beda sama yang mekanisme market. Atau mungkin Goto masuk FTSE karena share-nya di sini udah selesai, nggak ada yang tahu juga. Yang jelas kalau menurut saya perhatikan support-supportnya dulu aja, karena arahnya masih koreksi untuk si Goto ini. Kita lihat dalamnya. Kalau hari ini akumulasi ya, nggak ada retail berkedok bandar. Ini pure distribusi untuk hari ini. Yang jualan kayak gini, yang beli kayak gini, berjajar semua. Jadi ya ikuti price actionnya, gunakan area-area tadi. Untuk Goto kayaknya saya nggak bahas terlalu banyak juga ya, karena market hari ini sepi, spreadnya kecil-kecil, nggak banyak yang bisa kita bahas. Saya pengen bahas Pegas yang masih koreksi juga. Oke, hari ini Pegas turun lagi 3,96%, candlenya cukup solid, volumenya pun ada, tapi sudah mulai mengecil ya. Artinya setup kemarin ada inside bar atau misalkan harami, itu dia gagal untuk Pegas karena hari ini dia lower low lagi. Dan sekarang kita bahas price actionnya, di mana hari ini Pegas turun
dia turun 3,96%. Kalau kita lihat sebenarnya nih volume Pegas akhir-akhir tuh dia koreksi dengan volume kecil. Cuman memang ya price actionnya masih diturunin tuh. Jadi mau nggak mau harga memang turun. Tapi kalau dilihat dari volume ini, kalau menurut saya pergerakan sebesar ini, kalau kita lihat kan dia turun tuh sejak di sini ya. Ini sejak dari 1000 atau 2000 dia turun sampai sekarang tuh udah turun 32%. Tapi volumenya kalau menurut saya kecil. Ini mungkin yang biasa disebut dengan markdown seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, ya memang harganya masih dibawa turun. Jadi ya mau nggak mau bentukan price actionnya seperti ini. Mungkin bakal lebih kelihatan kalau kita pakai time frame yang lebih besar, misalkan weekly. Ini kan kelihatan kalau volumenya kecil ketika kemarin koreksi seperti itu. Dan ya hari ini Pegas masih koreksi, turun 3,96%. Terakhir kita bahas itu ketika dia di 1500 ya, dan akhirnya jebol. Dan kalau misalkan dijadikan continuation pun juga Pegas ada target ke sekitar sini tuh, sekitar 1170. Dan kalau menurut saya itu juga area Fibonacci support selanjutnya ya. Sebenarnya 1385 dan 0,5. Cuman berhubung dia sudah jebol, ya maka next support ada di 1270 sampai 1125. Itu untuk area buy on weakness-nya. Jadi kira-kira untuk swing yang itu ada di sini. 1270 sampai 1125 seperti itu. Ini juga udah patah ya. Jadi sebenarnya misalkan mau ditarik dari bawah pun juga bisa juga. Misalkan dari yang sini. Tuh, itu masih 0,382 kalau di sana sampai 0,5 seperti itu. Cuman kalau menurut saya area tersebut sudah cukup kuat ya. Ini terlihat dari dua kali dia rebound di sini 1270 sampai 1125. Cuman memang area kuatnya Pegas untuk sekarang di sini 960 tuh, karena dia sempat konsolidasi di sana. Tapi kalau dari analisa volume, ketika dia koreksi ini tidak terlihat volume yang signifikan kalau dibandingkan swing naiknya terakhir ya. Seperti itu. Cuma memang harga masih dibawa ke bawah. Artinya kalau menurut saya sih intinya gini, kalau misalkan teman-teman pakai pertimbangan trade ya, artinya tidak peduli dengan aspek lain selain harga, cuma trading doang. Ya kalau menurut saya ketika harga dibawa turun kayak gini ya perlu batasi resiko. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak pembeli bobot dari si Pegas, misalkan ada analisa bandarmologi atau fundamental dan lain sebagainya, saya rasa ini masih dalam toleransi. Tinggal disesuaikan dengan strateginya. Apakah strategi atau money managementnya masih sesuai toleransi atau enggak. Berarti maksudnya gimana mas? Contoh misalkan kemarin udah beli gemuk di 1500 gitu ya. Misalkan contoh mau beli 10 juta, udah beli 10 juta di 1500 nih. Artinya kan sudah full porsi ya. Ya ketika dibawanya lem ya kalau menurut saya lebih bijak kalau kurangi porsi dulu. Kecuali memang teman-teman mau beli 10 juta, kemarin di 1500 baru beli 2 juta. Ya kalau misalkan dibawa ke bawah menurut saya bakalan lebih senang untuk si Pegas itu. Seperti itu. Tambah juga market dengan yang seperti ini. Nah, kalau misalkan setup yang setup optimis sih, mungkin dia mau ascending, artinya itu satu kali lagi, tinggal kita lihat bottomnya di mana. So far kalau misalkan kita tarik area yang lebih kuat ya, ini area sudah mulai cukup kuat di sini, 1270 sampai area 960. Tapi kalau misalkan terlalu lebar dan mau dibikin dua tempat ya tadi itu, sama selanjutnya di 1085 sampai 940 seperti itu. Amannya sih memang tetap wait and see dulu kalau belum punya barang ya. Atau kalau misalkan teman-teman mau cicil buy tinggal menggunakan area ini seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya masih terjadi distribusi sejak kemarin dia sideways ya, sampai sekarang masih distribusi. Kalau dibandingkan dengan akumulasi memang belum signifikan, cuman mau nggak mau akhir-akhir ini terjadi distribusi yang cukup ada juga. Jadi ya yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk Pegas kita lanjutkan. Kita cari yang ada spread. Saya pengen coba bahas sih tapi saya belum pengen bahas, entah kenapa. Kita masuk ke yang dibeli asing aja. INKP saya belum pengen update juga, terakhir sudah saya bahas. Bumi juga, MIDI tidak, Arto belum, Saratoga rebalancing, SSIA tidak pengen saya bahas. Kita langsung masuk ke yang merah-merah aja. Memang marketnya sepi ya, jadi yang gerak juga dikit-dikit. PNLF boleh deh, kita coba cek PNLF aja.
Yang hari ini dia ARP. Oke, hari ini PNLF ARP dia turun 6,88%. Candlenya solid, volumenya pun juga besar. Kemarin sebenarnya bagus karena dia rebound dengan volume besar. Cuman sayangnya hari ini juga koreksi dengan volume yang hampir sama dengan rebound kemarin. Artinya bisa aja dia masih merespon downtrend line yang di sini. Tuh. Tapi ya PR-nya tinggal dia nggak lower low aja. Nah sekarang kita bahas di mana si PNLF ini naik dari bottom 166 sampai kemarin puncak di 740. Dia koreksi turun sampai breakout structure karena jebol 320 dan bottom di 300 rupiah seperti itu. Terakhir dia kemarin rebound ketika kena 300 ya, itu naik sampai area 0,5 di sekitar 484 dan koreksi lagi seperti itu. Nah untuk sekarang PNLF ini sebenarnya masih dua harapan kalau menurut saya, di mana masih ada view upside dan juga view koreksi yang lebih dalam. Nah, untuk view upside-nya saat ini PNLF sedang pembentukan yang namanya higher low. Karena ketika kemarin dia bottom di sini 300 ya, dia rebound, itu kan belum ada higher low-nya. Nah, sempat mau higher low tapi gagal higher high. Nah, sekarang dia sedang pembentukan higher low dan saat ini berada di area buy on weakness, Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Supportnya di 360 sampai 330 seperti itu. Dan ya, kalau misalkan dari chart pattern, saya rasa yang terbentuk adalah yang namanya bullish flag seperti itu atau downtrend line. Dengan syarat ya dia nggak boleh jebol 328 itu aja. Kalau dia jebol 328, nextnya 300, dan kalau jebol 300 artinya dia bakal koreksi pada structure yang lebih besar karena dia membentuk sebuah high low lower low pada structure yang lebih besar. Itu kalau dia jebol 328 dan 300. Tapi kalau misalkan view bullishnya berhasil atau upside-nya berhasil ya, ini bullish flag dan dia berhasil breakout ke atas, maka ada upside dari si PNLF itu targetnya ya ke sekitar sini 630 sampai 650-an. Itu pas juga dengan area pullbacknya di Fibonacci 0,786 seperti itu. Jadi saya rasa kalau menurut saya sih masih cukup menarik Panin Group ini. Tinggal entry-nya suka tuh konfirmasi atau gimana itu kembali ke masing-masing. Yang jelas perhatikan area krusial aja. Tadi area krusial untuk support 360 sampai 330 dan ya stop loss di bawah 328 dan 300. Sedangkan untuk resist bisa gunakan Fibonacci yang ini. Nah ini ya, PR pertama, breakout-breakoutnya dan targetnya seperti itu. Kita cek dalamnya, masih terjadi distribusi untuk akhir-akhir ketika koreksi ya, sampai saat ini pun juga. Jadi lebih ke price action doang. Tapi kalau kita bandingkan dengan akumulasinya pun juga belum signifikan. Cuman memang harga masih terlihat pengen koreksi. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk PNLF, Medco kemarin sudah kita bahas ya, belum pengen saya bahas lagi. Saya pengen coba cek sih Bukalapak kemarin sudah saya bahas. Kalau teman-teman cari view-nya Bukalapak, bisa cek video kemarin aja. Breeze kemarin juga sudah saya bahas. Saya pengen coba update view-nya SMRA. Ini properti juga kalau menurut saya disayangkan. Saya pun juga cut loss di SMRA ini karena kemarin ada setup yang bagus di saham properti dan saya milihnya SMRA. Cuman ya ternyata market berkata lain dan dia malah putar balik. Oke, hari ini SMRA turun 4,76%, candlenya solid, volumenya pun juga cukup besar. Kalau kita lihat dari volume kecil ya dia mulai membesar, tapi kalau kita zoom out sebenarnya ini pergerakan kecil juga seperti itu. Nah, kemarin SMRA dia berkali-kali bottom di 550 tuh. Di sini ya 3 kali dia bottom 1, 2, 3. Dan kemarin ketika property outlooknya bagus, saya kira dia juga mau reversal ya. Stop membentuk lower low dan same low, tinggal dikasih higher high aja. Cuman ketika tarikan terakhir ke 650 ya, dia nggak berhasil breakout, respect downtrend line dan sekarang masih lower low. Artinya SMRA masih melanjutkan downtrend line-nya karena dia juga baru saja valid swing low seperti itu. Bahkan worst case scenario ya, kalau misalkan kita mau tarik downtrend channel di mana tadi areanya di respect oleh SMRA. Ini kira-kira di sini ya, kita geser dikit. Nah, set. Nih, bisa aja dia swing low sampai ke 458-an. Nih, kalau misalnya kita tarik Fibonacci untuk mencari target lower low-nya. Nah, itu di sini. Sekitar 476 sampai 440 karena dia baru lower low lagi seperti itu.
Cuman ya untuk sekarang belum ada outlook bagus lagi. Kemarin memang setupnya dia sudah tidak lower low, same low, same low, same low, tinggal perlu breakout doang. Tapi ya di sini dia kena resist, kena downtrend line dan lebih merespect yang downtrend lainnya. Dan sekarang masih lower low. Untuk sekarang sih saya rasa masih wait and see ya. Kalau teman-teman belum punya barang, kalau punya barang perlu atur porsi karena downside-nya masih cukup dalam. Tinggal perhatikan dulu aja di 4 tadi ya, area tadi 440 sampai 480 saya rasa. Tapi kalau masih jebol lagi ya nextnya ada di sini. Ini 430-an lah seperti itu. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Dan untuk outlook positifnya properti saya rasa masih gagal karena belum dikasih konfirmasi seperti itu. Kita lihat dalamnya, distribusi masih untuk hari ini. Kemarin juga belakangan price action kurang oke. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk SMRA, breeze kemarin sudah saya bahas ya. Kalau teman-teman cari view breeze bisa cek video kemarin aja. Saya lanjut pengen coba cek si Adaro kemarin juga sudah saya bahas. Kita masuk ke yang hijau-hijau yang masih didominasi oleh small cap. Kalau teman-teman perhatikan hari ini yang jalan gold ya atau saham emas, karena juga teknikalnya emas bagus, mau all time high, bahkan itu juga indikasi market mau jelek itu ketika emas naik ya. Karena kalau yang saya pelajari, kebetulan saya juga ambil konsentrasi finance di S2 ini, salah satu yang namanya hedging atau lindung nilai, itu instrumennya juga emas. Jadi ya kalau emas naik tuh malah indikator buruk untuk perekonomian, karena artinya uang-uang tuh sedang diparkir ke aset yang aman, atau investor tidak berani agresif. Kalau berani agresif ya beli saham, beli instrumen-instrumen yang agresif. Tapi kalau baru outlooknya kurang bagus ya pada parkir di safe haven, salah satunya emas. Tuh kayak PSAB, Arci itu kan emas semua. Harta walaupun terlepas dari emas juga mereka ada price action dan juga katalis lain. Cuman ya itulah. Yang jujur kita mungkin bahas satu aja. Kalau Arto belum pengen saya bahas. Kalau BBB kayaknya sudah cukup menarik karena dia sudah cukup menarik. Bahkan bisa aja ya dia melepaskan diri dari indeks bank digital alias sudah nggak mau ngikut GoTo ya. Oke, kita bahas hari ini BBB naik. Dia naik 11,9%, candlenya solid, tapi volumenya belum terlalu bagus sebenarnya. Kalau dibandingkan koreksi kemarin, ya udah oke sih, ya udah lumayan oke lah, seperti itu. Kita bahas price actionnya, di mana BBB ini koreksi dari 2.600 sampai bottom di 470, ya. Ini sebenarnya 3.000, cuman karena dia red issue sekali lagi ya, jadi all time high-nya di 2.700-an doang. Saham fenomenal yang sebelumnya dia bullish dari harga murah sampai naik dan sekarang ikut terkoreksi dari ngikutin bank digital lainnya juga. Nah, kalau misalkan kita tarik Fibo, BBB ini sudah mulai masuk area Fibonacci Golden Pocket 0,618 dan dia kemarin sudah rebound di sana dengan volume yang cukup menarik. Untuk sekarang jujur belum ada konfirmasi sama sekali. Jadi bahasanya ini masih spekulatif buy dan juga di trade doang atau trade panjang. Maksudnya ketika naik harus siap-siap take profit. Belum bisa buat swing karena belum ada konfirmasi. Nah, untuk sekarang kalau misalnya kita mau cari konfirmasi, kita bisa tarik banyak sinar ya untuk mencari kira-kira di mana breakout structure dan juga uptrend line yang mau di downtrend line yang mau di break. Dan kalau menurut saya sih dia masih berada pada falling wedge ini ya, seperti itu. Setelah kemarin dia terakhir berhasil swing low. Artinya kita bisa tarik Fibonacci dari sini sampai bottomnya kemarin. Dan ini adalah beberapa resist dari BBB. Terdekat di 630, lalu next 670 sampai 710. Dan kalau menurut saya breakout structure-nya di 710 ya. Ini breakout structure pertama, kalau yang kedua di 830. Jadi kalau mau buat swing perhatikan 710 dan 830 dulu. Kalau misalkan sudah ada break dari salah satu area tersebut bisa pantau retracement-nya. Tapi kalau untuk sekarang mindset-nya ini masih dekat bounce atau swing high untuk swing low lagi. Ya kalau misalkan ada penguatan bisa gunakan buat atur porsi. Kecuali dia berhasil break baru pantau retracement-nya, cari higher low, di sini dapat higher high. Seperti itu.
Jadi simpelnya kalau belum punya barang lebih baik wait and see, karena dia masih sudah mendekati area-area krusial ya, 670, 710 dan 830 kalau belum punya barang. Tapi kalau udah punya barang tinggal jaga TS. Kalau kemarin posisinya nyangkut, kenaikan ini bisa manfaatkan buat atur porsi dulu, seperti itu. Ini baru rebound doang ya, masih belum ada konfirmasi sama sekali. Kalau dari analis transaksi, akumulasinya udah kelihatan terlihat dari divergennya juga. Cuman memang kalau dari price action masih butuh konfirmasi untuk dia reversal, seperti itu. Untuk support pun juga masih jauh ya, dia nggak punya BIS 476 ini, jadi ya kurang bagus untuk kejar atas. Kita lihat dalamnya, beberapa waktu ke belakang ada akumulasi yang bagus, cukup besar dari broker-broker ini. Bahkan hari yang beli cuma 7 broker doang ya. Dan kita track ke belakang, bahkan bandar movementnya sudah double bottom ini. Artinya dari bandar movement dia sudah reversal. Ibarat di sini trennya distribusi terus. Nah, di sini sudah putar balik. Sudah bukan saatnya distribusi lagi, tapi sudah akumulasi. Kalau kita gunakan price action ya sebagai analogi dari indikator bandar movement. Selain itu juga terlihat sebenarnya ada broker yang konsisten ngumpulin BBB ini, yaitu si AZ ya, atau Sukor Sekuritas. Dia ngumpulin terus. Saya nggak tahu apakah itu bandar atau misalkan fund manager atau manajer investasi, saya nggak tahu. Yang jelas kalau teman-teman track ke belakang, AZ itu sudah cukup konsisten ngumpulin. Tapi untuk dari price action memang belum ada konfirmasi sama sekali. Intinya perhatikan aja area-area krusial tadi, siapa tahu dikasih konfirmasi atau minimal breakout structure lah, itu baru mulai dipantau, seperti itu. Dan yang penting sama ya, selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Tonton Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.